Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, memberitakan Injil adalah amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus sendiri melakukan pemberitaan Injil pada saat ia datang dan melayani di dunia ini. Ia juga memberikan amanat kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dan pada saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, ia berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Itu tertulis dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Saudara, setelah Yesus Kristus mati dan bangkit sebelum terangkat ke surga, ia pun memberikan amanat yang kita kenal dengan amanat agung di dalam Matius pasalnya yang ke-28. Kalau kita baca mulai dari ayatnya yang ke-18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, memberitakan Injil adalah suatu amanat dari Tuhan Yesus yang tidak boleh diabaikan. Betul? Nah, sebagai orang yang telah menerima kasih dan anugerah Allah, hendaklah setiap murid Kristus, setiap kita memberitakan kasih dan anugerah Allah kepada sesama, agar mereka pun bisa mengetahui dan menerima kasih dan anugerah Allah itu. Amin. Dan orang-orang percaya yang telah menerima kasih Allah, hendaklah memiliki kasih dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Kalau kita lihat Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, dia memberitakan Injil dengan motivasi kasih. Kasih Kristus yang menguasainya dan menggerakkannya untuk menjadi utusan Injil. Itu bisa saudara baca dalam 2 Korintus pasal 2. Selain itu, kasihnya kepada sesama manusia membuatnya begitu giat untuk melakukan pekabaran Injil kepada setiap orang dimanapun dia pergi dan berada. Karena kasihnya kepada Tuhan dan sesama, ia menganggap memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku." Jadi itu adalah keharusan bagiku. Dan dia katakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa memberitakan Injil adalah tugas yang diberikan Tuhan Yesus untuk dikerjakannya dengan baik, tapi juga dengan setia. Amin. Perhatikan saudara, sungguh pun Rasul Paulus adalah orang bebas, tetapi ia mau mengabdikan diri untuk melayani Tuhan dan sesama, serta mau cepat beradaptasi dengan orang-orang yang dilayaninya agar dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Lalu apa upahnya? Mungkin kita bertanya, apa upahnya? Nah saudara, Rasul Paulus menulis di ayat yang ke-18 di 1 Korintus pasalnya yang ke-9. "Kalau demikian, apakah upahku?" Lalu di sini dikatakan begini, "Upahku ialah ini,
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi upahnya adalah tanpa upah. Amin. Biarlah kita memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Sebab kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita tahu bahwa hal yang selalu Tuhan Yesus tekankan adalah memberitakan Injil. Maka itu saudara, waktu dia naik ke surga, dia tidak minta supaya murid-muridnya menyusul dia atau berkata siapa yang mau ikut, tidak kan? Tetapi dia katakan pergilah, ya kan? Jadikanlah semua bangsa murid. Artinya apa? Bahwa dia mengutus murid-murid, dia mengutus saudara dan saya untuk memberitakan Injil supaya waktu dia datang kembali, dia akan menjemput orang-orang yang sudah merespon pemberitaan firman itu, pemberitaan Injil itu dengan mengikuti dia. Biarlah kita memiliki semangat supaya seperti Rasul Paulus merasa tidak berguna, merasa celaka kalau dia tidak memberitakan Injil. Karena hanya orang yang memiliki semangat memberitakan Injil yang bisa mengklaim janji Tuhan. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan semangat dan membakar roh kami untuk kami boleh memiliki roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil dimanapun kami pergi dan berada. Kami percaya bahwa amanat agung adalah amanat yang sangat penting untuk kami lakukan selama kami masih hidup. Dan karena itu, selama kami masih hidup, kami akan menerapkan prinsip hidup untuk Kristus. Berarti kami mau melayani Engkau, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang memampukan kami, bahkan menambahkan pengetahuan hikmat kepada kami, supaya kami juga boleh memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.